Dan salah satu bagiannya yang paling penting adalah membran sel. Nah, ini ada kaitannya nanti dengan jaringan ini, membran sel. Membran sel itu terdiri dari komponen penyusunnya itu ada lemak, yaitu bilayer, ada protein, ada karbohidrat. Nah, pada jaringan-jaringan tertentu nanti itu antara satu sel dengan sel yang lain yang berdekatan itu ada modifikasi dari membran. Nah, ini terjadi pada jaringan, terutama pada jaringan epitel nanti. Nah, jaringan epitel ini biasanya susunannya sangat rapat ya. Nah, apa itu jaringan? Ini saya katakan hewan karena ini secara umum. Tapi ini pada prinsipnya diberikan contoh juga adalah pada manusia. Jadi pada jaringan pada tubuh manusia terdapat suatu jaringan yang diberi istilahnya jaringan itu adalah kumpulan atau sekelompok apa istilahnya atau himpunan ya, himpunan dari sel-sel yang serupa strukturnya ya. Jadi kumpulan dari sel-sel yang serupa struktur dan fungsinya ya, atau produk yang dihasilkan. Jadi kalau dia menghasilkan sekresi nanti, maka sekresi yang dihasilkan sama. Jadi itu kumpulan dari sel-sel yang serupa dari segi struktur maupun produk-produk atau fungsi-fungsi yang ada pada sel itu. Dan yang sudah mengalami yang disebut dengan spesialisasi. Tujuannya untuk apa? Tentu ada tujuan-tujuan tertentu. Ya. Nah, pada manusia atau pada hewan yang lain, pada prinsipnya sama, yaitu jadi ada mungkin 100 sel yang bentuk strukturnya sama, kemudian menghasilkan produk atau fungsi yang sama, itu akan menjadi suatu kelompok yang disebut dengan jaringan. Nah, pada manusia atau pada hewan secara umum, jaringan ini dikelompokkan besarnya menjadi 4. Ada namanya jaringan epitel, ya. Epit itu permukaan, ya. Kemudian ada jaringan konektif atau jaring penghubung atau dengan bahasa lain disebut juga jaringan ikat atau konektif tisu. Kemudian ada jaringan otot ya, yang nomor yang kiri bawah. Kemudian ada juga jaringan saraf. Nah, itulah kelompok besarnya. Kelompok-kelompok inilah akan dibentuk oleh sel-sel yang sama tadi dan berfungsi yang sama. Atau kalau fungsi itu sebagai sekresi, maka dia akan menghasilkan produk yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat jaringan ini, fungsinya secara umum yaitu tadi jaringan konektif, berarti menghubungkan antara satu sel dengan sel yang lain atau membuat suatu bentuk serat-serat. Kemudian jaringan otot, kita tahu otot itu adalah sebagai alat gerak, maka dari strukturnya nanti jaringan otot ini kita kelompokkan ada 3 secara garis besar. Kemudian ada jaringan saraf, yaitu kalau kita lihat jaringan saraf itu nanti tersusun dari satuan neuron itu nanti beberapa bagian gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini mungkin sebagai, nah ini tadi yang saya katakan sel. Nah, kumpulan dari sel-sel yang sama tadi akan membentuk jaringan. Jaringan-jaringan yang sama, bukan yang sama, jaringan yang sama nanti terdapat akan di dalam suatu organ akan terdapat bervariasi jaringan. Jadi umpamanya di organ lambung itu, di situ nanti ada jaringan otot, ada jaringan saraf, ada jaringan epitel, ada jaringan konektif. Begitu juga pada organ-organ lain. Di sini digambarkan kebetulan adalah lambung gitu ya. Kemudian bisa juga umpamanya hati. Itu nanti juga ada jaringan saraf di situ, ada jaringan otot, ada jaringan epitel dan ada jaringan konektif ya.
kira-kira begitu. Sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu jaringan epitel. Ya, jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini kira-kira fungsinya apa? Jaringan epitel. Secara umum dia dikelompokkan ada dua. Ya, diklasifikasikan dua bagian besar. Yaitu dia berfungsi sebagai penutup atau pelapis dari suatu organ. Jadi tadi kan pada satu organ itu ada jaringan yang 4 tadi. Nah, salah satunya adalah jaringan epitel. Nah, dia adalah sebagai pembungkus dari suatu organ atau yang melapisi atau sebagai pelapis. Ya. Kemudian yang kedua, klasifikasi kedua dari jaringan epitel ini adalah jaringan epitel glandular, yaitu sebagai sekresi, menghasilkan sesuatu, produk. Umpamanya pada rongga mulut kita nanti ada saliva, kelenjar saliva. Kemudian ada kelenjar sebasia pada kulit. Kemudian mungkin ada hormon-hormon yang dihasilkan oleh sel-sel tertentu atau jaringan atau organ-organ tertentu. Ya. Jadi prinsipnya dikelompokkan dua, sebagai pelapis atau sebagai penutup, atau sebagai ya penutup dan pelapis, dan sebagai glandular, penghasil atau menghasilkan sekresi atau mungkin ekskresi. Ya. Karena sekresi dengan ekskresi kita bedakan, walaupun kedua-duanya menghasilkan sesuatu produk. Maka glandula itu kelenjar. Jadi bisa kelenjarnya nanti adalah kelenjar yang dilepaskan keluar, ada yang kelenjar yang digunakan di dalam sel itu sendiri. Nah, itu pengelompokannya. Nah, kelenjar itu sendiri nanti kita kelompokkan, ada kelenjar yang disebut dengan eksokrin, ada kelenjar endokrin. Ya. Kelenjar eksokrin yaitu kelenjar atau sekresi yang dihasilkan oleh suatu produk dari epitel glandular tadi yang mempunyai duktus atau saluran tertentu. Jadi dia menghasilkan sekret tadi, kelenjar glandular tadi, jaringan epitel glandular tadi. Kemudian produknya itu disalurkan melalui saluran khusus. Maka itu disebut dengan kelenjar eksokrin. Apa contohnya? Tadi yang saya katakan, kelenjar saliva dihasilkan dari glandula yang ada di maksila, dari kelenjar parotis di rongga mulut kita, atau umpamanya pada pankreas. Nanti pankreas itu ada salurannya yang dibawa ke usus 12 jari, duodenum, zat-zatnya, isi dari pankreas itu. Kemudian bisa juga yang lainnya kelenjar sebasia, kelenjar kulit yang menghasilkan minyak pada kulit, ya, pada rambut. Kemudian ada kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin adalah kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus. Karena tidak mempunyai saluran khusus, maka biasanya dia produknya itu, sekretnya itu dihasilkan itu dibawa melalui pembuluh darah. Ya, melalui pembuluh darah. Contohnya adalah kelenjar hipofisis. Itu nanti akan menghasilkan hormon-hormon pertumbuhan. Ya, atau kelenjar adrenal, ya, anak ginjal. Itu tidak mempunyai saluran khusus, tapi dia menghasilkan sekret atau kelenjar itu. Tetapi nanti dia dibawa melalui atau bersamaan dengan, jadi dia tidak punya saluran khusus, maka dia menyatu dengan darah. Jadi kalau ingin melihat kelenjar adrenal, melihat kelenjar hipofisis, kelenjar-kelenjar yang lain, umpamanya yang sering kita sebut dengan istilah hormon. Ya. Nah, itu biasanya yang diperiksa adalah di darah. Ya. Nah, jaringan epitel ini, kalau kita lihat strukturnya itu, pada umumnya dia adalah ada di permukaan epitel yang bersifat bebas.
Jadi umpamanya ya, merupakan jaringan melapisi bagian tubuh sebelah kulit. Ya, jadi bagian permukaan luar, yaitu disebut dengan exotelium. Melapisi saluran tubuh, meso, ya, meso. Kemudian yang melapisi organ dalam, endotelium. Umpamanya pembuluh darah. Pembuluh darah itu permukaan luarnya dan permukaan dalamnya itu dilapisi oleh jaringan epitel. Nah, fungsi umumnya adalah yang dikatakan tadi adalah sebagai proteksi. Proteksi artinya di sini adalah perlindungan. Terhadap apa dilindungi atau apa yang dilindungi supaya kita umpamanya tidak dehidrasi. Nah, berarti di kulit berarti di sini. Dehidrasi atau perlindungan dari trauma, luka, itu juga kulit atau organ-organ lain, iritasi mekanik, dan zat-zat toksin. Ya, itu proteksi. Kemudian yang kedua adalah sebagai sekresi atau menghasilkan tadi yang saya katakan glandular tadi, yaitu yang kita sebut dengan produk-produk seperti hormon, enzim, yang dihasilkan oleh epitel glandular tadi. Kemudian ada yang ekskresi, ya. Ada yang ekskresi, yaitu sisa-sisa metabolis. Umpamanya adalah urin yang difiltrasi oleh ginjal. Nah, itu juga jadi fungsinya itu menghasilkan sesuatu. Jadi antara ekskresi dengan sekresi pada prinsipnya sama, cuma ekskresi yang dilepaskan keluar. Kemudian ada sebagai absorpsi, penyerapan. Di mana absorpsi biasanya yaitu gas dan nutrien, umpamanya oksigen di paru-paru. Itu diabsorpsi oleh alveoli kita. Kemudian di alveoli nanti diabsorpsi lagi atau diteruskan lagi ke pembuluh kapiler yang ada di alveoli paru-paru. Atau absorpsi nutrien. Di mana? Yaitu di usus halus. Ya. Kemudian juga berfungsi sebagai difusi, sebagai alat transport difusi. Ya. Apa yang ditransportkan? Berupa cairan, berupa nutrien, ya, itu yang ditransportkan. Oke, itu fungsi secara umum. Kemudian ciri-cirinya apa? Jaringan epitel ini, selnya tadi yang saya katakan tersusun rapat. Jadi antara satu sel dengan sel yang lain itu susunannya rapat. Coba tadi kan salah satu fungsinya adalah proteksi dari trauma atau proteksi dari bibit penyakit. Bagaimana bibit penyakit tidak masuk ke dalam tubuh kita. Coba Anda bayangkan kalau epitel kulit kita ini antara satu sel dengan sel itu longgar, maka sangat mudah dimasuki oleh bibit penyakit. Jadi selnya begitu rapat. Nah, untuk rapat itu, maka biasanya membran selnya itu mengadakan suatu bentuk modifikasi. Nah, modifikasinya itu ada bentuknya namanya, ada desmosom, ada gap junction, ada belt desmosom, ada tight junction untuk merapatkan. Jadi waktu tertarik kulit kita itu antara satu sel dengan sel yang lainnya tidak lepas. Ya. So kalau kita tarik kulit tarik kulit ini, kemudian selnya renggang, maka bibit penyakit atau toksit yang lainnya bisa masuk. Maka fungsi proteksinya tidak berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri khasnya yang kedua adalah dia tidak mengandung pembuluh darah di jaringan epitel itu. Makanya kalau jaringan epitel terkelupas, itu biasanya tidak akan terjadi pendarahan. Karena di situ kapiler-kapiler darah tidak sampai ke sana. Yang ketiga, kemampuan dia beregenerasi cukup tinggi. Jadi kalau terjadi pengelupasan pada kulit luar kita ini, atau selaput-selaput yang melapisi organ-organ dalam, maka itu pertumbuhannya sangat cepat atau perkembangbiakannya. Ya, itu karakter yang ketiga. Rapat, kemudian tidak ada suplai darah,
Oke, itu ciri-cirinya. Nah, di bawah lapisan epitel terdapat membran basal, di mana membran ini memisahkan epitel dengan jaringan di bawahnya. Jadi dia di bawah itu ada membran basal. Itu basal itu yang kalau dari gambar itu bisa Anda lihat, yaitu yang warna agak abu-abu. Nah, itu adalah disebut dengan basal. Jadi dia pembatas dengan bagian dalamnya lagi atau jaringan di bawahnya. Jadi betul-betul dia terpisah sendiri. Jadi jaringan epitel, kemudian ada jaringan basal, kemudian jaringan di bawah jaringan basal baru ditambahkan dengan jaringan-jaringan lainnya. Ya, itu dari segi ciri-ciri khasnya. Oke. Kemudian berdasarkan bentuknya, jaringan epitel ini dari strukturnya ya, bentuk artinya di sini adalah struktur. Maka jaringan epitel ini dia ada 3 bentuk. Kemudian ada dari 3 bentuk ini nanti ada variasinya. Tapi secara umum dia ada 3. Jadi ada namanya epitel squamosa, ada epitel kubus, ada epitel silindris. Ya. Nah, berdasarkan jumlah susunannya terbagi dia ada yang selapis, ada yang berlapis. Ya. Kemudian ada nanti yang disebut dengan epitel transisi. Transisi ini bentuknya tidak jelas karena dipengaruhi oleh waktu dia terjadi kontraksi. Maka bentuknya tidak jelas, maka disebut nanti dengan epitel transisi. Apakah bentuknya kubus? Waktu dia diregangkan, maka bentuknya berubah menjadi silindris. Karena diregangkan ke samping, maka bentuknya nanti akan menjadi pipih. Nah, itu yang kita sebut dengan transisi. Ya. Jadi dari segi strukturnya itu. Jadi ada yang selapis, ada yang berlapis. Nah, yang berlapis maupun yang selapis ada yang pipih, ada bentuknya kubus, ada bentuknya silindris. Itu dari segi strukturnya. Ya. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, squamosa epithelium atau epitel selapis. Yang simple istilahnya ya. Nah, jaringannya yang berbentuk pipih dan sangat tipis. Di mana saja adanya biasanya jaringan ini? Epitel squamosa simple atau simple squamous epithelium. Adanya di mana? Yaitu terdapat pada area yang melapisi pembuluh darah dan pembuluh limfa. Ada di situ ya. Ada di dinding alveolus paru-paru. Ada di glomerulus. Nah, kenapa dia harus selapis? Karena di sini supaya mudah nanti proses transport dari luar ke dalam sel. Jadi umpamanya oleh kapiler darah. Kapiler darah itu hanya selapis jadi kapiler darah itu hanya dilapisi oleh selapis epitel pipih. Apa tujuannya? Supaya nanti sampai di kapiler itu, darah itu bisa ditransfusinya, baik itu darah dalam artian cairannya, maupun sel-selnya seperti leukosit yang harus keluar dari pembuluh darah. Umpamanya seperti sel fagosit, yaitu leukosit atau sel darah putih. Yang seperti yang disebut dengan monosit, neutrofil, itu dia keluar dari darah untuk membantu dalam proses pertahanan tubuh. Atau oksigen yang dibawa oleh darah dari luar masuk ke paru-paru, kemudian di paru-paru dia sampai ke jantung, jantung dipompa ke seluruh tubuh, kemudian di kapiler atau pembuluh-pembuluh darah yang kecil-kecil itu, nanti dia keluar oksigen itu, masuk ke antar sel, kemudian nanti ditransfer lagi ke sel yang membutuhkan. Makanya kapiler itu sangat-sangat banyak cabang-cabangnya hampir di seluruh tubuh kita, kecuali pada
bagian-bagian tubuh tertentu tadi. Pada jaringan epitel tadi ini tidak ada. Kemudian mungkin di ujung kuku kita juga tidak ada. Mungkin juga di rambut kita, kecuali di pangkal rambut. Itu. Makanya waktu kita potong rambut tidak berdarah. Waktu dipotong kuku tidak berdarah. Kecuali di pangkalnya, itu kemungkinan ada perdarahan. Ya. Begitu juga, jadi dia selapis itu. Jadi kapiler darah selapis, pembuluh limfe juga selapis, kemudian alveoli paru-paru itu juga selapis, glomerulus juga selapis. Karena supaya mudah terjadi difusi atau filtrasi di situ. Ya, itu peranannya dari yang satu lapis ini. Yang lain apa lagi? Ya, saluran terkecil dari banyak kelenjar. Nah, dari kelenjar-kelenjar salurannya itu, pokoknya kelenjar tadi saliva di rongga mulut itu ada salurannya. Nah, saluran untuk keluar sampai ke rongga mulut kita itu dari parotis ini, di sini nanti keluar ke rongga mulut, itu biasanya saluran itu disusun oleh satu lapis epitel yang selapis. Kemudian rongga tubuh juga dilapisi, umpamanya diafragma. Diafragma itu nanti di bagian luarnya dilapisi juga. Oke, lanjut. Yang kedua, ada epitel pipih berlapis. Mungkin ini jadi stratified, ya. Jadi dia menumpuk beberapa lapis. Kalau digambar di sini, ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lapis. Ya. Jadi dia numpuk, tetapi selnya pipih. Ya. Selnya pipih, kemudian dia berlapis-lapis. Ya, akan disebut dengan epitel pipih berlapis. Jadi bertumpuk-tumpuk. Nah, ini biasanya terdapat di epidermis kulit. Ya. Epidermis kulit. Ya. Kemudian di lain di mana didapatnya? Atau bahasa lainnya berlapis ini disebut juga epitel pipih bertingkat. Strata ya. Strata itu disebut juga bertingkat. Ya, bertingkat. Itu terdapat di mana? Yaitu di epidermis kulit. Ya. Nah, epidermis kulit ini nanti ada berlapis-lapis. Nah, ini dia bertingkat-tingkat. Kemudian di rongga mulut kita itu tersusun dari epitel berlapis. Kemudian di hidung, di saluran esofagus, di organ vagina, di uretra. Nah, itu semuanya adalah epitel pipih bertingkat. Di lain di mana lagi adanya squamosal bertingkat, yaitu terdapat squamosal bertingkat. Ya, tadi epidermis kulit, di rongga mulut, di kanal anal, di saluran cerna bagian ujung, ya. Kemudian uretra, vagina, di telinga, ya. Di telinga, di hidung. Nah, ini tempat-tempat dari epitel pipih yang bertingkat. Jadi ini Anda lihat ini gambar yang sebelah kiri itu adalah jaringan epitel pada kulit, epidermis pada kulit yang berlapis-lapis. Tapi dia selnya pipih, ya. Oke, lanjut yang ketiga, epitel kubus selapis, kuboid, ya, kuboid. Jadi selnya itu berbentuk kubus, berarti ada persegi 6 ya, kubus, panjang, lebar, tingginya sama. Maka dia akan membentuk 6 sisi, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Ya. Kemudian epitel kubus selapis ini terdapat di mana saja?
yaitu di lensa mata, di permukaan lensa mata, itu bentuk selnya adalah kubus atau kuboid, seperti kubus gitu ya. Kemudian pada retina, kelenjar ludah tadi, ovarium, tubulus ginjal. Nah, fungsinya apa? Yaitu sebagai sekresi, karena kelenjar ludah tadi ya. Kemudian proteksi pada mata, pada lensa tadi. Jadi lensa itu pada permukaannya ditutupi oleh epitel kubus yang selapis, maka dia fungsinya di situ sebagai proteksi. Kemudian sebagai absorpsi, yaitu di mana? Di tubulus ginjal. Di ovarium sebagai proteksi. Ya. Kemudian di ovarium ya sebagai proteksi. Bisa juga sebagai sekresi di ovarium. Karena di ovarium kita tahu dia juga menghasilkan hormon, ya. Hormon reproduksi. Oke, bisa juga pada kelenjar ludah yaitu sekresi. Nah, itu bentuknya adalah kubus. Kalau digambarkan secara sketsa itu ada yang di sebelah kanan. Sedangkan kalau pada potongan melintang dari jaringan itu adalah dari tubulus dari ginjal. Ada 4 itu. Jadi tubulus. Tubulus ginjal artinya tabung ya berupa saluran pada ginjal, yaitu pada mungkin tubulus contortus proksimal atau distal, atau di lengkung Henle. Nah, ini salurannya di tengah ini, kalau diambil gambar yang di tengah itu adalah lumen, jadi salurannya, rongganya, kalau ibaratkan itu pipa kita belah jadi 2, maka yang warna terang itu, yang putih itu adalah salurannya, kemudian di sebelah dalam dari saluran itu nanti disusun oleh jaringan kuboid selapis. Ya. Ini potongan melintang yang dilihat di bawah mikroskop, ya, dengan 20 mikron. 20 mikron. Oke. Lanjut yang ke selanjutnya. Epitel kubus berlapis atau bertingkat. Jadi ada epitel kubus bertingkat. Berarti bentuknya kubus, tapi dia bertingkat-tingkat. Kalau di sini digambarkan hanya 2 tingkat. Ya. Jadi 2 tingkat, tapi bentuknya kubus. Kalau Anda lihat di sini seperti roti lah ya. Roti yang ditumpuk-tumpuk, tapi roti yang agak berbentuk kubus. Ya. Kuboid ya. Adanya di mana? Yaitu di kelenjar keringat, di kelenjar minyak, di ovarium, di testis, kelenjar sebasea, folikel ovarium, ya di ovarium itu tadi, di testis pada pria, itu sel-sel atau ya yang melapisi, yang bentuknya adalah kubus bertingkat. Nah, fungsinya apa? Ada sekresi, karena di situ ada kelenjar minyak, yaitu sebasea, ada kelenjar keringat, kemudian ovarium, sebagai pelindung atau proteksi. Ya, pada testis itu juga untuk melindungi dari sel telurnya atau spermatozoanya dan sel telur pada ovari. Waktu dia melalui proses perjalanan keluar itu dari ovarium atau dalam perkembangannya. Jadi dia diproteksi di situ. Ya, atau dilindungi. Nah, ini gambar pada gland saluran, nah ini pada saluran minyak ya. Kemudian ini folikel dari ovarium. Ini sel-sel penyusunnya itu yang stratified, ya, yang bertingkat. Kemudian di seminiferous tubulus.
yaitu seminiferus virus ya seminiferus tubulus itu ada pada uh, saluran di testis ya, saluran nanti keluarnya, penyimpanan dari sel spermatozoa. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah sel epitel selapis silindris atau jaringan epitel silindris selapis ya. Terdapat di dinding lambung, di usus, kantong empedu dan rahim. Ya. Itu terdapatnya. Ini yang selapis tapi bentuknya silindris. Apa bedanya silindris dengan kubus? Silindris itu seperti batang ya. Nah, batang. Jadi batang itu kalau Anda bayangkan ini adalah balok-balok itu ya. Balok yang disusun. Nah, itu menjadi balok disusun satu lapis. Nah, itu yang disebut dengan silindris. Ya. Gimana terdapatnya? Itu tadi di lambung, kolumnar simpel, lambung, usus, usus besar, kandung empedu, saluran ovum, saluran uterus atau rahim, bagian-bagian saluran pernapasan, mulai dari hidung sampai ke trakea, kemudian pada kelenjar bagian duktus dan beberapa kelenjar. Ya. Jadi fungsinya ada yang absorpsi, jadi penyerapan karena di usus, di kantong empedu, yaitu sekresi, ada sebagai pelindung. Ya. Sebagai pelindung, berarti di mana adanya sebagai pelindung? Proteksi, yaitu di rahim. Ya. Jadi di rongga rahim itu, jaringan epitelnya adalah bentuknya silindris, selapis. Ya. Ini tidak dijelaskan nih gambar epitel silindris selapis yang di mana. Tapi kemungkinan ini adalah di saluran cerna gambarnya, tapi tidak ada keterangannya. Lanjut, yang bertingkat. Oke. Oh, ini ada ya, ini sel goblet. Sel goblet itu apa? Sel goblet itu ada pada sel epitel selapis yang silindris. Apa fungsinya? Sel goblet, yaitu dia bersifat uniseluler. Maka satu selnya uniseluler. Sel goblet berada pada epitel kolumna saluran pencernaan. Apa yang dihasilkan? Sel goblet ini akan menghasilkan yang disebut dengan mukus. Mukus ini fungsinya adalah memudahkan nutrien melewati, umpamanya di kerongkongan, di situ ada, jadi dia agak basah di situ. Jadi dihasilkan oleh sel goblet. Sel goblet ini uniseluler, maka dia satu sel itu. Tapi bentuknya dia adalah silindris. Jadi dia agak lebih termodifikasi, agak lebih luas atau lebih besar ukurannya dibandingkan dengan sel epitel yang lain. Oke, lanjut. Tadi yang berlapis. Ya, dari epitel silindris yang berlapis. Nah, ini tidak terlalu banyak dari yang berlapis ini pada silindris, tapi ada ditemukan pada mata, yaitu lapisan konjungtiva, lapisan dalam yang selalu basah pada mata. Pada dinding dalam kelopak mata, kelenjar susu, faring, laring, dan uretra. Jadi di sini dia pada konjungtiva itu berarti menghasilkan sekret, yaitu cairan, supaya selalu basah. Maka karena basah dia juga nanti berfungsi sebagai proteksi di sini. Dinding dalam kelopak mata. Ya.
kemudian kelenjar susu, berarti sekresi di sini, laring dan faring, uretra. Nah, ini yang dihasilkan dari sel epitel. Jadi kalau kita simpulkan fungsinya itu ada proteksi, ada sekresi, ada ekskresi, ya. Fungsinya kira-kira itu. Ada difusi, transport. Ya, lanjut. Nah, ini yang disebut dengan epitel silindris berlapis semu bersilia. Jadi ada modifikasinya dari silindris ini. Jadi dia kalau dilihat dari bentuknya, dia tidak sama persis bentuknya, tetapi dia arahnya lebih ke silindris. Jadi dia termodifikasi, maka disebut dengan pseudo. Pseudo itu bentuknya berubah-ubah, ya. Bukan bentuknya yang berubah-ubah sebenarnya, tetapi struktur dari masing-masing sel itu tidak sama persis gitu. Tetapi nanti di bagian permukaan luarnya dia bersilia. Ini Anda lihat di gambar di bagian atas, yang kalau bahasa Inggrisnya disebut dengan bros gitu ya. Silia-silia di permukaannya. Jadi berlapis semu karena tampak seperti berlapis padahal hanya selapis. Jadi dia sebenarnya selapis. Bentuknya juga tidak sama, tapi karena dia bentuknya itu dalam masing-masing selnya itu tidak sama, maka dikatakan dia pseudo. Memiliki silia pada permukaan atas. Ini di gambar atas bisa Anda tunjuk itu. Silia di bagian atasnya atau alat gerak. Terdapat di saluran trakea, bronkus, dinding dalam dari saluran ovidak. Nah, jadi di saluran, bukan rahim ya, tapi di atas dari rahim itu nanti ada tube Fallopi. Nah, tube Fallopi itu salah satu fungsinya adalah mendorong, kalau pada wanita, mendorong sel telur waktu terjadi ovulasi. Ovulasi itu adalah keluarnya sel telur dari ovarium menuju tube Fallopi, kemudian di ujung fibre dari waktu ditangkap keluar dari ovarium itu, ditangkap oleh bukan pangkal, ujung dari tube Fallopi. Nah, nanti diikat di situ, kemudian didorong seperti orang menyapu. Apa yang menyapu itu adalah silia itu. Ya, silia. Berarti silia itu ada di mengarah kepada rongga dari saluran tube Fallopi itu. Ya, bukan mengarah ke dalam jaringan tube Fallopi, tapi mengarah ke rongganya, silia-silianya itu. Jadi dia seperti orang nyapu. Bagaimana kalau nyapu? Kalau nyapunya dibolak-balik, tidak diangkat sapunya, nah itulah kan dia muter-muter di situ saja. Nah, ini juga salah satu nanti yang menyebabkan kalau pada ovidak ini atau tube Fallopi ini, salah satu nanti yang menyebabkan terjadinya fertilisasi di luar rahim. Jadi karena dia tidak bergerak menuju rahim. Harusnya kan disimpan, mau dia terjadi fertilisasi atau tidak, itu dibawa ke rahim. Tapi karena dia disapunya tidak benar, karena mungkin silianya tidak bagus, maka dia putar-putar saja di sepanjang saluran ovidak itu atau tube Fallopi itu. Nah, kalau di rongga hidung fungsinya apa? Maka ada di sekarang yang tren kan penyakit apa namanya? COVID ya. Nah, COVID itu juga kan nempelnya di mukus yang dihasilkan di rongga hidung kita, tapi dia agak ke dalam. Nah, ini juga dia juga bisa menyapu keluar. Dengan yang cara lain menyapu. Yang cara yang lain bisa juga orang batuk keluar lagi gitu. Itu mekanisme pertahanan pertama biasanya. Jadi untuk mencegah kotoran atau benda asing yang masuk dan juga untuk menggerakkan ovum di ovidak. Ya. Ini dia. Jadi silia. Maka disebut dengan pseudo karena sebenarnya
Pada prinsipnya dia hanya selapis, tapi karena bentuk dari masing-masing penyusun selnya itu yang bervariasi, menyebabkan seolah-olah dia berlapis. Seolah-olah. Oke, lanjut. Nah, ada yang saya katakan tadi, epitel transisi. Bentuknya fleksibel, bila menyerupai, ada bentuk pipi kadang-kadang, bentuk kubus, karena dapat mengembang dan mengempis. Jadi dia meregang atau memendek, memanjang gitu ya. Nah, fungsinya adalah untuk menahan regangan atau tekanan. Contohnya di mana? Di kandung kemih. Makanya kandung kemih kita itu kalau terisi penuh dia membesar. Karena dia membesar, maka kalau bentuknya kubus tadi karena dia melebar, terjadi peregangan, maka dia menjadi pipih gitu. Atau yang panjang tadi, kalau dia memendek, maka dia bentuknya jadi kubus gitu. Nah, itu yang disebut dengan transisi. Jadi kita melihatnya tergantung pada posisi kapan. Kalau penuh kandung kemihnya, maka kemungkinan dia memipih. Ya. Begitu juga ureter, kan itu ya. Begitu juga pelvis ginjal. Nah ini meregangan. Begitu juga mungkin di di organ rektum kita. Waktu kita BAB itu kan terjadi mungkin pembesaran gitu ya. Nah itu terjadi peregangan juga di situ. Nah, di situ juga akan bisa terjadi yang disebut dengan epitel transisional. Jadi tergantung pada posisi kapan diambilnya. Ya, transisional. Oke. Lanjut. Nah, tadi itu adalah epitel yang berfungsi sebagai melindungi atau sebagai pelapis. Sekarang epitel glandular atau epitel kelenjar. Nah, terletak pada kelenjar endokrin tadi yang saya katakan, ada pada kelenjar endokrin. Bentuk epitel kelenjar dari tubulus, yaitu bentuknya adalah tubulus, tabung, atau alveolar, atau membulat. Fungsinya apa? Sebagai tempat sintesis dan mengeluarkan zat-zat kimia. Sekresi kelenjar endokrin disebut dengan hormon. Sedangkan kelenjar eksokrin biasanya lendir, keringat, air liur, dan ASI. Itu pengelompokannya. Tadi apa bedanya endokrin dengan eksokrin? Tadi sudah saya sampaikan. Kalau endokrin, hormon itu dia tidak punya saluran khusus. Dia menyatu dengan darah. Sedangkan kalau eksokrin, pokoknya kelenjar lendir, itu dia ada salurannya khusus untuk keluar. Keringat ada sendiri, air liur ada sendiri, ASI ada sendiri. Oke. Lanjut. Nah, itu tentang kelenjar epitel. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Izin masuk, Bapak. Ya.